Ya istilahnya dihargain terus, tetapi kita menghormati yang lain atau menghargai yang lain kita nggak mau. Jadinya kan timpang gitu, berat sebelah. Seharusnya ya para orang tua hebat tuh tahu gitu bahwa yang namanya melakukan kesalahan adalah hal yang normal, tetapi mengakui dan memperbaikinya itu yang beda cerita gitu. Iya, jadi keluarga yang ideal itu sebenarnya bukan keluarga yang tanpa masalah ya Pak ya? Bukan. Iya, tapi di situ ada proses yang tadi Bapak bilang itu. Iya. Proses memaafkan, proses komunikasi. Iya, seperti benar. itu. Iya, benar. Jadi sebagai keluarga itu kita berproses, tapi ke arah yang benar gitu. Iya, betul. Bukan ke arah yang seperti jalan di tempat. Betul. Akhirnya kalau keluarga yang tidak mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, akhirnya sudah gitu. Nanti para anggota keluarga satu persatu yang meninggalkan keluarga kita. Iya, susah banget tuh ngumpulin anak-anak biasanya kalau udah gede itu. Apalagi makin besar kan. Iya, dia udah bisa naik motor sendiri misalnya, bisa punya teman-teman komunitas sendiri, kuliah, benar. udah hilang. Malahan saya berharap gitu ya. Meskipun anak saya makin besar, saya tetap anak saya itu lebih betah berada di rumah. Bersama dengan orang tuanya. Bukannya saya manjain anak, tetapi saya ingin anak saya ini menganggap orang tuanya adalah orang terdekat bagi mereka gitu. Bukannya orang lain di luar sana. Betul. Terus kita bangga, oh ya anak saya ini teman-temannya banyak loh di luar. Saking banyaknya nggak pernah pulang gitu. Bukannya itu, tetapi anak kita itu harus merasa nyaman berada di sisi orang tuanya. Malah kan enak gitu kalau kita dekat dengan anak-anak kita, nggak ada jarak di antara kita. Akhirnya ketika anak memiliki masalah, yang dicari itu orang tuanya dulu, bukannya teman-temannya. Sharing. Karena kan kadang kalau anak cerita masalahnya kepada teman-temannya, beda soal tuh. Beda soal. Iya, bisa jadi kuna-mana jatuhnya. Iya. Ya beruntung kalau temennya bener ya. Nah itu. Kalau temennya kurang bener, bener malah dipanas-panasin. Malah dikasih bumbu-bumbu cerita yang lain gitu. Itu salah kita percaya lagi itu. Benar. Akibat orang tuanya tidak bisa diajak bicara. Nah di sini kita harus mau mengubah gitu. Kalau kita masih memiliki pola-pola cara mendidik anak yang salah, ayo ubah. Jangan malu gitu. Jangan mentang-mentang kita kan udah tua, masa ngakuin kesalahan sih depan anak. Nah, semakin kita memiliki prinsip seperti itu, ya, semakin jauh lah hubungan kita dengan anak-anak kita. Karena anak-anak itu sejatinya menginginkan bukan orang tua yang sempurna, tetapi orang tua yang asik. Iya sih. Kalau misalnya Agung lihat-lihat ya, zaman sekarang ya gitu ya. Kalau orang tua yang terlalu perfeksionis malah jauh. Iya, malah mereka ngerasa, apaan sih? Jadinya mereka merasa kalau dekat sama orang tuanya itu kayak bete. Benar. Harus gini. Iya, dikasih petuah terus gitu. Gimana sih di sekolah udah dikasih petuah, di rumah dikasih petuah lagi. Iya, orang tua asik. Nah itu. Jadi orang tua yang asik gitu. Jadi bukan berarti menjadi orang tua hebat itu nggak bisa menjadi orang tua yang asik. Malah orang tua hebat itu harus menjadi orang tua yang asik. Orang tua yang dekat sama anak-anaknya. Terjalin komunikasi yang cair dengan para anggota keluarganya yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman. Iya, hidup gitu ya. Hidup. Nggak sepi masing-masing. Benar. Jangan sampai kayak ada teman saya tuh cerita. Iya. Dia bingung gitu, kenapa ya Pak Doni ya? Kok anak-anak saya semakin besar, kita nih nggak pernah makan malam bareng lagi gitu di rumah. Ya memang mereka ada semua di rumah hadir, tetapi pas di meja makan hanya ngambil makanan di atas piring, terus udah mereka masuk ke kamar masing-masing. Kok beda ya? Memang Bapak nggak pernah mengkomunikasikan ini sama anak-anak. Ya saya pikir anak-anak semakin gede semestinya mereka sadar diri. Ya bagaimana mereka mau sadar diri gitu kan, kalau kita sebagai orang tuanya tidak mau mengingatkan mereka. Ya biasalah kalau anak semakin besar mereka punya dunianya. Nah, mereka mungkin nggak mau terlalu apa ya namanya
ya kayak inilah bermanja-manja ria dengan orang tuanya. Terlalu dekat biasanya kayak malu aja gitu. Benar, mereka sudah merasa gede, itu wajar gitu. Tapi cara kita jangan memperlakukan mereka kayak anak kecil saja. Seperti teman kalau bisa. Kayak teman lah. Akhirnya kan setelah kita memperlakukan mereka seperti teman, anak juga lebih nyaman gitu dengan kita. Mereka merasa dihargai. Nah, terus pas kita minta, misalnya untuk makan malam bareng, mereka juga saya yakin akan menyambutnya gitu. Bukannya malah menjauhi seperti yang keadaan saat ini. Oh gitu Pak, iya, ayo Pak, jangan malu Pak, ajak anak-anak. Tapi caranya juga jangan misalnya marah-marah, perintah, ngancem, terus dikasih timer lagi kan, harus ke meja makan dalam waktu sekian menit gitu. Perfect. Ajaklah dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka tuh nyaman, dengan bahasa-bahasa yang sopan. Akhirnya juga anak-anak ya dengan sendirinya gitu. Ini orang tua gue asik nih di meja makan nih, kayaknya kita ngobrol asik nih gitu. Akhirnya mereka juga betah gitu makan bareng sama keluarga kan. Tapi kalau pas lagi makan bareng malah orang tua kasih kultum lagi gitu kan. Iya kayak gitu biasa tuh yang bikin malu. Nah itu panas gitu kan, udah makan udah panas kuping, yang cepet-cepet selesai. Akhirnya kan anak-anak juga menghindari gitu kan malam makan malam keluarga gitu. Jadi gitu Bung, menjadi orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang tanpa celah, tetapi orang tua yang sadar diri. Karena dia memiliki banyak kesalahan, maka dia mau terus memperbaiki dirinya dan belajar terus ya. Terima kasih pada Anda sharing-sharing sama-sama pada siang hari ini. Silakan langsung ada pertanyaan, langsung tanyakan saja. Kalau ada pertanyaan nggak usah tanya, maksudnya tanyakan saja di link deskripsi sudah disediakan untuk form Gmail-nya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.